Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Rendra Sedoya, masih di channel YouTube Digimaya, channel YouTube yang membahas seputar Google Ads, Google Analytics, dan Google Tag Manager. Di video kali ini saya ingin menjelaskan proses mengganti tipe akun. Misalnya akun teman-teman saat ini organization gitu ya, dan ingin diganti menjadi individual, dan juga sekaligus mengganti ini ya NPWP-nya gitu ya, biar tidak perlu dimasukkan NPWP-nya gitu. Dan ini juga nantinya akan berhubungan dengan faktur pajak ya yang dikeluarkan dari akun Google Ads tersebut. Nah, untuk prosesnya saya akan jelaskan setelah video sponsor berikut ini. Gak punya banyak waktu buat ngurusin iklan Google Ads? Atau mau hire Google Ads spesialis tapi fee-nya kemahalan? Digimaya solusinya. Kamu gak perlu pusing lagi promosi di Google Ads. Semuanya akan dihandle oleh tim ahli yang dedicated optimasiin semua iklanmu. Jadi kamu bisa fokus ke hal lainnya aja ya. Yuk cari tahu lebih lanjut di website kami. Oke, teman-teman, jadi untuk mempercepat proses ya, karena ini tidak bisa kita lakukan sendiri dan butuh bantuan tim Google, dan ini juga pengalaman saya kalau misalnya kita tidak ada persiapan, bisa jadi prosesnya memakan waktu gitu ya. Jadi biar prosesnya juga lebih cepat ya. Nah, mungkin teman-teman bisa memperhatikan beberapa poin yang saya akan jelaskan di sini. Nah, yang pertama, campaign yang ada ya di akun ini harus kita pause atau kita jeda dulu semuanya gitu. Ya, karena ini terkait dengan ya syarat berikutnya nih, pastikan tidak ada saldo terhutang gitu. Jadi ketika kita mau merubah account type itu sama saja kita membuat payment profile yang baru gitu ya. Nah, syaratnya untuk membuat payment profile yang baru itu, syaratnya di payment profile yang sebelumnya itu tidak ada saldo terhutang gitu. Nah, sehingga memang solusinya semua campaign harus dijeda dulu. Kemudian kalau misalnya ada hutang walaupun belum jatuh tempo ya kan, nah itu harus dibayar dulu gitu. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada saldo terhutang dan sudah campaign ini sudah dijeda ya, nah ini kita bisa menghubungi tim support ya. Itu tinggal ketikkan aja di Google untuk menghubungi tim support, atau juga bisa lewat akun Google Ads-nya di icon yang tanda tanya helps itu ya. Nah, di situ kita bisa menghubungi tim support. Nah, kemudian ketika kita hubungi tim support, mungkin nanti akan dibalas bisa lewat chat atau lewat email. Tentunya nanti akan dikirim email ya. Dan di sana kita akan diminta dokumen, nanti ikutin aja gitu ya, dibaca dengan teliti gitu apa isi emailnya ya. Nah, biasanya yang diminta itu bisa foto atau screenshot dari NPWP ya. Nah, nanti kita sertakan saja gitu kan NPWP-nya. Kemudian juga poin berikutnya ini ya, kita balas email. Kalau misalnya Google nih ngirim email gitu ya, memberikan penjelasan tentang proses ini, nanti kita pastikan balas emailnya tentu saja dengan akun email dari akun ini ya. Nah, mana tadi ya? Nah, sesuai dengan pengguna pembayaran gitu. Jadi email yang digunakan sebagai pengguna pembayaran ya, payment user ya. Nah, itu kita pakai email itu gitu. Artinya email utama yang kita gunakan di Google Ads tuh. Biasanya kan sama ya. Nah, nanti untuk membalas ini ya surat otorisasi gitu. Nanti akan ada surat otorisasinya, di mana surat otorisasi itu sebenarnya lebih ke kita mengizinkan pihak Google gitu ya untuk merubah ini gitu. Kita meminta dan mengizinkan tim Google untuk merubah apa yang kita minta gitu ya. Jadi kita misalnya merubah dari organization tadi individual, sekalian kita juga mau merubah data-data yang lainnya di sini ya. Itu kita bisa minta seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau ini sudah selesai semua ya, nanti tim support Google Ads itu dia akan mengekskalasikan ke tim terkait lainnya. Jadi memang ada tim khusus gitu
bukan tim support, karena tim support itu sebenarnya lebih ke membantu kita untuk melengkapi kebutuhan sih ya, melengkapi dokumen atau tadi ya melengkapi surat otorisasi yang akan nanti diekskalasikan gitu ke tim lainnya gitu ya, tim terkait lainnya. Nah, ini contoh dari surat otorisasinya sih seperti ini gitu. Nanti ini Google akan kasih juga sebenarnya. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan di sini, informasinya ini pastikan benar gitu ya. Jadi jangan sampai ada ketidaksesuaian, misalnya gini, nomor NPWP gitu. Di sini harus benar-benar sesuai nomor NPWP-nya dengan ya pokoknya sampai salah gitu ya. Kemudian di sini juga nih, alamat lengkap ini ya, kalau kita misalnya mau sesuaikan dengan yang NPWP gitu ya, data NPWP, ya berarti alamat lengkap juga harus benar-benar sama persis gitu, seperti alamat yang tertera di NPWP atau di KTP ya. Jadi jangan sampai ada perbedaan cara penulisannya atau kata yang disingkat gitu ya. Pokoknya harus sama persis semuanya gini dilengkapi gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman teliti tidak ada kesalahan gitu ya, atau sesuai lah dan semua sudah dilengkapi, nah maka nanti tinggal kita tunggu saja prosesnya ya, bagaimana dari tim Google Ads ya, tim supportnya mengekskalasikan ke tim terkait, dan biasanya bisa menunggu prosesnya 2 hari kerja gitu kan. Nah, tapi biasanya yang jadi problem itu kalau di proses ini nih, persiapannya ini yang kita belum tahu gitu ya, harus jeda dulu kampanyenya, masih ada saldo terhutang gitu ya. Terus juga data ini tidak sesuai gitu dan seterusnya. Ini biasanya yang akan butuh waktu lebih lama gitu sih. Ya. Oke, teman-teman, seperti itu saja share kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan lagi tips-tips seperti ini ya di video lainnya. Thank you semuanya. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa subscribe channel Digimaya. Dan jika kamu pemilik bisnis, hubungi tim Digimaya sekarang juga. Tim expert kami siap mengoptimasi bisnis kamu.